Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perilaku organisasi akan mempresentasikan materi tentang persepsi dan pengalaman setiap individu dalam mengambil keputusan. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Saya Dara Madani Effendi selaku moderator. Selanjutnya, Aulia Nanda Pratiwi, Intan Syariah, Umul Hana, dan Reza Fihalevi Verdana. Materi pertama yaitu persepsi. Apa sih itu persepsi? Persepsi merupakan suatu proses di mana individu melakukan pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima dan menginterpretasikannya. Sehingga seseorang dapat menyadari dan mengerti apa yang diterima, dan hal ini juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman pada individu yang bersangkutan. Persepsi menurut para ahli yang pertama, menurut Robbins dan Timothy, persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Kedua, menurut Moskowitz dan Orgel, persepsi adalah proses yang integrat dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga dengan proses sensoris. Yang terakhir yaitu menurut Luthans. Luthans berpendapat persepsi adalah lebih kompleks dan luas kalau dibandingkan dengan penginderaan. Materi yang kedua yaitu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Yang pertama yaitu pelaku persepsi. Pelaku persepsi adalah penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Di antaranya yaitu sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Faktor yang kedua yaitu target. Target adalah gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target yang akan membentuk cara kita memandangnya. Misalnya, suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan secara bersama-sama pula. Faktor yang ketiga yaitu situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja, seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlihat oleh para lelaki yang berada di mall. Namun, jika berada di pasar, kemungkinan sangat besar bahwa para laki-laki tersebut memandangnya. Yang keempat yaitu persepsi terhadap orang lain. Menurut Stephen P. Robbins, yang pertama yaitu stereotyping, yaitu penilaian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang berdasarkan ciri-ciri spesifik yang memiliki kelompok di mana orang tersebut berasal. Yang kedua yaitu halo effect, yaitu memberikan kesan umum untuk seseorang didasarkan pada satu ciri pribadi. Yang ketiga yaitu projection, yaitu menyimpulkan seseorang berdasarkan ciri yang dimiliki orang yang mempersepsi. Yang keempat yaitu selective perception, yaitu seseorang yang dapat melihat sesuatu pada kepentingan, latar belakang, dan harapan-harapan. Baiklah, saya Umul Hana. Saya akan memberikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut ahli. Yang pertama, ada menurut Robbins. Faktor pelaku persepsi dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman, dan pengharapan. Faktor lain yang dapat menentukan persepsi adalah umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Yang kedua, menurut Miftah Toha, ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Yang pertama, faktor internal, dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama adalah belajar atau pemahaman learning dan persepsi. Yang kedua, motivasi dan persepsi. Yang ketiga, kepribadian dan persepsi. Dan kemudian faktor eksternal dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama intensitas, yang kedua ukuran, yang ketiga keberlawanan atau kontras, yang keempat pengulangan, yang kelima pergerakan, yang keenam bariu dan familiar. Yang ketiga, menurut Notua Mocho mengatakan persepsi dipengaruhi oleh 2 bagian besar,
yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut. Faktor eksternal yang pertama ada kontras untuk menarik perhatian, yaitu dengan cara membuat kontras baik pada warna, ukuran, bentuk, atau gerakan. Yang kedua perubahan intensitas, yaitu suara yang keras atau cahaya yang terang akan menarik perhatian individu. Yang ketiga pengulangan, stimulus yang diulang-ulang yang tidak masuk dalam perhatian kita pada akhirnya mendapat perhatian kita. Yang keempat sesuatu yang baru, suatu stimulus yang baru yang lebih menarik perhatian kita daripada sesuatu yang kita ketahui. Yang kelima sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak, stimulus yang menjadi perhatian oleh banyak orang akan lebih mendapatkan perhatian. Selanjutnya faktor internal, terdapat 6 faktor. Yang pertama ada motivasi, yang kedua emosi, yang ketiga budaya, yang keempat pengalaman atau pengetahuan, yang kelima harapan atau expectation, yang keenam kebutuhan. Kemudian teori atribusi dan kesalahan penggunaannya. Teori atribusi adalah teori yang mengembangkan penjelasan dari cara-cara kita menilai orang secara berlainan, bergantung kepada makna apa yang kita hubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori tersebut menyarankan bahwa bila kita mengamati perilaku seseorang individu, kita berusaha menentukan apakah perilaku itu karena penyebab internal ataukah karena penyebab eksternal. Yang kemudian penentuan tersebut sebagian besar bergantung kepada 3 faktor. Yang pertama ada perbedaan. Maksudnya, apakah seseorang individu memberikan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Yang kedua ada konsensus. Jika semua orang yang menghadapi situasi yang serupa bereaksi dengan cara yang sama. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu apakah orang itu memberi reaksi dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Terima kasih kepada Hana. Penyampaian materi selanjutnya, sambungan tentang materi teori, atribusi, dan kesalahan penggunanya yang akan disampaikan oleh Aulia Nanda Pratiwi. Kepada Aulia, disilakan. Salah satu penemuan yang paling menarik dari teori atribusi adalah bahwa ada kekeliruan atau prasangka yang menyimpang teori atribusi. Kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor luar dan melebih-lebihkan faktor internal disebut kekeliruan atribusi mendasar. Individu cenderung menghubungkan sukses mereka sendiri dengan faktor internal sementara menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan mereka. Hal ini disebut prasangka layanan diri. 4. Jalan pintas untuk menilai orang lain. Yang pertama ada persepsi selektif. Orang-orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka saksikan berdasarkan kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Yang selanjutnya ada efek halo. Menarik suatu kesan umum mengenai seseorang individu berdasarkan suatu karakteristik tunggal. Yang selanjutnya ada efek kontras. Evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh pembandingan dengan orang lain yang baru saja dijumpai, yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Yang terakhir ada stereotip, menilai seseorang atas dasar persepsi seseorang terhadap kelompok itu. Yang kelima ada hubungan persepsi. Individu-individu dalam organisasi mengambil keputusan, yaitu mereka membuat pilihan dari 2 alternatif atau lebih. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individual merupakan suatu bagian penting dalam perilaku organisasi. Tetapi bagaimana individu-individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan terakhir, mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi-persepsi mereka sendiri. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan individual. Pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan hasil dari pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Menurut Jerison, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Selanjutnya ada beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama menurut G.R. Terry, mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas 2 atau lebih alternatif yang mungkin. Yang kedua menurut J. Wilson,
Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan yang di antara beberapa alternatif yang tersedia. Yang selanjutnya menurut Pesyagian, mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian matang atas alternatif tindakan. Terima kasih kepada Aulia. Penyampaian materi selanjutnya yaitu tentang definisi pengambilan keputusan individual yang akan dibacakan oleh Reza. Kepada Reza disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fialifi Perdana, NIM 9042174. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu pengertian pengambilan keputusan individual. Individual berasal dari kata Yunani yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan manusia sebagai keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individual adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Keputusan dibuat dalam individu. 1. Rasional model adalah model pengambilan keputusan rasional. Pada dasarnya dilakukan dengan melalui 6 tahapan, yaitu 1. Mendefinisikan masalah, 2. Mengidentifikasikan kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusi, 3. Memutuskan seberapa penting kriteria tersebut, 4. Menarik berbagai alternatif, 5. Evaluasi alternatif, 6. Memutuskan solusi terbaik. 2. Kreativitas dalam pengambilan keputusan. Kreativitas meningkatkan kualitas keputusan. Ini meningkatkan ruang lingkup alternatif untuk dipertimbangkan untuk pemecahan masalah. Sangat penting untuk menangani masalah yang tidak ada pengulangan dan baru, karena masalah seperti itu tidak dapat diselesaikan dengan solusi yang telah ditentukan. 3. Mode rasional yang terbagi. Salah satu mode pengambilan keputusan adalah the model of bounded rationality, yaitu manajer yang rasional tidak selalu mempunyai informasi yang lengkap dan pilihan yang optimal tidak selalu diperlukan. Menurut Simon 1979, perilaku rasional manusia dibentuk oleh sebuah gunting yang mempunyai 2 pisau yang terbentuk dari lingkungan tugas dan kemampuan menghitung dari aktornya. Gunting ini memotong masalah yang besar menjadi masalah yang jauh lebih kecil yang ketika dicari nampak. Rasionalitas yang terbatas ditandai dengan aktivitas mencari dan memuaskan. 4. Perumusan masalah. Perumusan masalah dimulai dengan mengkaji fakta-fakta yang ada. Seringkali hal yang kedengarannya sederhana ini menjadi sumber kegagalan pengambilan keputusan yang benar. Masalah yang sering muncul dalam pengkajian fakta adalah kepemimpinan orang yang ada di sekitarnya sering membaurkan fakta dengan tafsiran tentang fakta tersebut. Sebuah perumusan yang baik mengidentifikasikan sebuah elemen-elemen yang relevan, elemen apa yang absen, dan elemen apa yang diperlukan ditambahkan. 5. Buat pilihan. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tentukan dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau direkomendasikan. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini membutuhkan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaiknya. 4. Gaya pengambilan keputusan individual. Cara orang mengambil keputusan dapat digambarkan melalui gaya pengambilan keputusannya. Ada 2 dimensi dalam gaya pengambilan keputusan, yakni orientasi nilai dan kompleksitas kognitif. Tipe pengambilan keputusan yang berorientasi nilai fokus pada tugas atau masalah teknis, dan fokus pada orang atau sosial. Sedangkan tipe pengambil keputusan yang menunjukkan kompleksitas kognitif mengidentifikasikan tingkat di mana seseorang memiliki toleransi terhadap ambiguitas dan kebutuhan terhadap struktur. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Reza. Penyampaian materi terakhir tentang hambatan dan perbedaan budaya dan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Intan Syariah. Kepada Intan disilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang hambatan dan perbedaan budaya. Yang pertama, hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keterlibatan kelompok. Yang kedua, pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi. Yang ketiga, kendala yang bersumber pada diri kebutuhan. Selanjutnya, perbedaan budaya, kurangnya pemahaman budaya organisasi pada leader suatu perusahaan akhir-akhir ini menimbulkan adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan persepsi dan ketidaktahuan seseorang leader terhadap suatu budaya organisasi menimbulkan turunnya semangat berorganisasi pada bawahannya. Sehingga sangatlah penting mengetahui budaya organisasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, model pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, model universal. Yang kedua, model disposisional. Yang ketiga, model dinamis. Selanjutnya, etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, etika pengambilan keputusan merupakan studi tentang penerapan pertimbangan-pertimbangan moral dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat saja menggunakan gabungan kriteria untuk menghasilkan sejumlah pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Memajukan pandangan dikotomis bukanlah sebuah cara yang elegan. Seluruh kriteria ini membantu pengambilan keputusan dalam menilai apakah sebuah alternatif solusi tindakan serta konsekuensinya sudah memasukkan pandangan etika atau belum. Pertimbangan etika yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan nilai etika di anut suatu bangsa. Setiap bangsa atau suku bangsa mempunyai cara pandang tersendiri tentang etika. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari yang namanya mengambil suatu keputusan. Keputusan itu pasti memiliki berbagai persepsi, di mana persepsi adalah suatu proses tentang petunjukan-petunjukan indrawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberi kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada situasi tertentu. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda atau suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses menggabungkan dan mengorganisasi data-data indera kita atau penglihatan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadarkan diri kita sendiri. Baiklah, menurut Sarlito W. Sarwono, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu perhatian, kesiapan mental seseorang, kebutuhan, sistem nilai, dan tipe kepribadian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penyampaian materi dari Intan. Hanya sekian presentasi yang dapat kelompok 5 sajikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.